Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Adriana, mahasiswa dari Universitas Dia Nusantara. Saat ini saya akan melakukan pengumpulan tugas besar dari etika bisnis dan profesi dengan dugaan praktik suap dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN baja terbesar di Indonesia, yaitu di PT Krakatau Steel. Baik, untuk kronologis awalnya, KPK memperoleh informasi intelijen tentang rencana penyerahan uang dari pihak swasta kepada pejabat Krakatau Steel di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro di Tangerang Selatan. Pada tanggal 23 sampai dengan 23 Maret 2019, KPK ini berhasil mengetahui bukti dari terduga pelaku dari Wisnu yang ditemukan uang tunai sebesar 20 juta rupiah di dalam kantung kertas. Dari AMU sebagai pihak swasta yang diamankan itu ada buku tabungan. Dari penangkapan orang-orang terkait, KPK berhasil mengamankan Hertanto, KSU sebagai pemberi suap dan HS sebagai General Manager dari PT Krakatau tersebut. Hasilnya, KPK menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang berupa pemberian suap atau penerimaan hadiah atau janji serupa pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel. Dari studi kasus ini, hubungan dengan mata kuliah etika bisnis dan profesi manajemen itu adalah pelanggaran integritas, di mana pelanggaran integritas ini menuntut pelaku bisnis untuk bertindak jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan jabatan dalam kasus ini. Penerimaan pemberian suap membuktikan bahwa keputusan bisnis tidak didasarkan pada kepentingan perusahaan dan negara, melainkan kepentingan pribadi yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap manajemen BUMN. Lalu pelanggaran prinsip objektivitas dan keadilan. Proses pengadaan barang dan jasa seharusnya dilakukan secara objektif, adil, dan transparan berdasarkan kualitas harga serta kompensasi dari penyedia barang atau jasa. Praktik suap menyebabkan adanya perlakuan tidak adil terhadap vendor lain karena pemenang proyek ditentukan oleh transaksi ilegal, bukan berdasarkan kriteria profesional. Lalu dari studi kasus ini, hubungan lainnya adalah kegagalan sistem pengendalian internal. Kasus OTT Krakatau Steel menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya dalam proses pengadaan dan pembayaran. Dalam akuntansi, pengendalian internal seharusnya mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan termasuk konflik kepentingan dan transaksi yang tidak sah. Pelanggaran prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menurut setiap penggunaan dana perusahaan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi. Praktik suap menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan termasuk negara, investor, dan masyarakat. Dari kasus OTT PT Krakatau Steel bertentangan dengan seluruh prinsip good corporation government, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kesimpulannya, kasus operasi tangkap tangan suap PT Krakatau Steel menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dan etika akuntansi dapat terjadi ketika integritas, objektivitas, dan sistem pengendalian internal diabaikan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa etika bisnis dan etika profesi akuntansi bukan hanya konsep teoritis, tetapi fondasi utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan kerugian negara, merusak reputasi dan kepercayaan dari publik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.